Kebaya itu mengikuti alurnya dari Cina. Kalau aku agak lebih ekstrim aja nih, Iya, Mas. kita adu aja lah gitu. Oh, begitu kita kemasukan budaya asing, terlibat semua. Halo, sahabat Museum Batik. Selamat datang di Gelar Wicara Museum Batik Indonesia episode pertama bersama saya Asri Hayati Nupus. Bicara soal Museum Batik Indonesia, sedikit pengenalan bagi kita yang belum tahu Museum Batik Indonesia. Museum Batik Indonesia adalah museum khusus yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai tindak lanjut dari pengakuan Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah, Museum Batik Indonesia ini berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Sahabat museum, gelar wicara ini merupakan kolaborasi antara Museum Batik Indonesia dengan Museum Penerangan. Dalam rangka Hari Kartini, gelar wicara ini akan membahas mengenai kebaya Indonesia, warna-warni, gaya, dan identitas. Kenapa kebaya? Kita semua tahu bahwa kebaya merupakan busana tradisional Indonesia. Apalagi Ibu Kartini sendiri dikenal dengan kebaya Kartininya. Selain itu, dalam pemakaian kebaya yang modelnya beraneka ragam pasti selalu dipadu-padankan dengan batik. Sebagai busana pasti ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan terhadap kebaya. Tapi saya tidak akan bicara sendirian. Kali ini saya ditemani oleh dua pembicara, yaitu Ibu Dwi Woro Retno Mastuti sebagai pengajar Prodi Sastra Jawa FIB UI, sebagai penggiat budaya dan pendiri dari Rumah Cinta Wayang. Kemudian yang kedua adalah Mas Wildan Fajar sebagai humas dari Museum Penerangan. Ya, selamat datang di Museum Batik Indonesia, Bu Woro dan Mas Wildan. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Walaupun cuaca panas dingin ya, tapi alhamdulillah tetap sehat. Ya. Berkat doanya Museum Batik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Untuk kesibukannya seperti apa, Ibu? Saya masih tetap mengajar online, tetap juga berlatih wayang OTHI di sanggar kami di Rumah Cinta Wayang berlokasi di Taman Kaldera Depok. Ya, alhamdulillah semuanya sehat gitu, Mbak. Kalau Mas Wildan, bagaimana kabarnya dan kira-kira lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik Mbak Aci. Memang tidak sesibuk biasanya ya, karena kan Museum Penerangan saat ini masih tutup ya, mengingat Taman Mini sedang renovasi. Tapi ya sehari-hari membuat konten untuk media sosial Museum Penerangan dan ya mempublikasi kegiatan Museum Penerangan, karena Museum Penerangan kemarin tepatnya tanggal 20 April itu memperingati ulang tahun yang ke-29. Wah, selamat ya. Terima kasih. Perkenalan sudah selesai, sekarang kita bisa langsung membahas topik hari ini, yaitu mengenai kebaya. Mungkin kita tidak akan membahas secara menyeluruh dan mendalam, tetapi setidaknya kita akan mendapatkan pengetahuan ada sudut pandang baru mengenai kebaya ini. Sebagai pertanyaan pembuka, saya mau tanya nih kepada Ibu Woro. Iya. Yang pertama pasti orang-orang penasaran Ibu mengenai sejarah kebaya. Apalagi di Indonesia pada masa Nusantara dulu, perempuannya memakai kemben ya Bu ya. Nah kira-kira mengapa ada kebaya dan bagaimana kebaya dikenal seperti sekarang bentuknya? Itu untuk pertanyaan pertama Bu. Nah saya lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan keduanya, kenapa kebaya selalu dipadu-padankan dengan kain batik? Oke. Yang dijawab yang pertama dulu? Yang pertama dulu Ibu. Ya. Sejarah ya? Betul sekali Ibu, sejarah. Kalau dari referensi yang saya baca ya, saya ikuti begitu ya. Kebaya itu mengikuti alurnya dari Cina. Dari masa dinasti Ming di tahun 1300-an ya, berarti abad 14. Kalau kita mau paralelkan dengan situasi di Nusantara waktu itu, memang masih zamannya Majapahit ya, dan busana wanita mungkin belum selengkap seperti sekarang, artinya tadi masih menggunakan kemben.
Tetapi di masa dinasti Ming itu perempuannya sudah mengenakan tunik. Jadi kalau kita mau searching sebentar misalnya di YouTube itu nampak busana-busana di masa dinasti Ming itu yang panjang ya, kemudian terbelah kiri kanannya, leher sini tertutup ya, ada yang pakai keras seperti baju koko ya, ada yang tanpa penyangga juga dan lengannya panjang. Nah itu kemudian sepertinya memang harus melakukan satu penelitian lebih lanjut, lebih dalam. Di masa pergerakan migrasi dari warga Tiongkok ke Nusantara, ke selatan khususnya, untuk mencari penghidupan yang lebih baik, terbawalah itu tradisi busana. Diperkenalkan secara ya wajar ya, nggak ada peragaan loh ya, belum ada waktu itu peragaan ya, busana. Nah disitulah mungkin terjadi sentuhan pemahaman baru untuk perempuan di Nusantara ataupun di Jawa mengenai konsep busana. Kalau dulu ya kemben ya, kalau di Bali malah telanjang dada wanitanya ya, kita masih bisa melihat lukisan-lukisan Blanco ya di Bali, bagaimana wanita Bali dilukis telanjang dada ya. Tapi itulah pergerakan sebuah fashion, sebuah busana yang kemudian lama-lama akhirnya busana tersebut terbentuk seperti yang kita sekarang ini. Memang kalau digambar sih langkahnya panjang ya, tidak ujuk-ujuk jadi kebaya. Karena kita ada kutu baru, terus Kartini, terus Nyonya, terus Encim ya, terus baju kurung. Jadi mungkin pemaknaan kebaya itu istilah yang digunakan di Jawa. Karena kemudian pihak keraton dulu yang mengenakan bentuk busana kebaya yang dianggap sifatnya adat ya, tradisional, pakai kutu baru atau model Kartini. Nah kemudian baru masyarakat luar atau masyarakat awam di luar keraton yang tadinya menggunakan lurik atau kemben berubah atau mengubah gayanya menjadi berkebaya. Nah itu sih sementara itu ya. Terus yang kedua apa tadi? Oh, mengapa kemudian kebaya selalu dipadu-padankan dengan batik? Nah, karena musim batik kali ya. Betul, pasti ada hubungannya dengan batik. Iya, sepertinya sebelum kebaya masuk ya, batik sudah lebih dulu digunakan ya sebagai itu tadi kemben ya, sebagai kemben. Nah, kenapa ya? Ini filosofi dulu ya. Menurut pendapat saya, di keraton itu memang syarat dengan, atau masyarakat Jawa lah, syarat dengan piwulang. Piwulang itu ajaran, ya. Nilai-nilai dan kaya dengan simbol-simbol. Semua langkah kehidupan itu bergerak dengan dasar filosofi kehidupan. Saya pikir demikian juga dengan kebaya ya. Kalau saya perhatikan kebaya motif ya, nggak bermotif sebetulnya kebaya itu, polos, cenderung polos. Polos itu menunjukkan satu nilai kehidupan atau filosofisnya spiritual yang bersih, tidak bercorak ya. Kemudian batiknya itu menggambarkan satu suasana dunia yang rame ya, banyak godaan ya, kemudian penuh dengan riuh rendah kehidupan, penuh dengan ujian, penuh dengan pujian, dan itulah keseimbangan kalau orang Jawa. Jadi semua hal di Jawa dimaknai dengan nilai.
nilai moral, nilai budi pekerti yang arahnya adalah kesempurnaan hidup. Jadi sangkan paraning dumadi. Itu apa itu, Bu? Bu? Artinya? Artinya berasal dari yang bersih kembali kepada yang bersih. Ketika kita masih sebuah roh ya, belum jadi janin gitu kan, semua masih suci bayi itu ya. Nah, ketika dia menjalani hidupnya di dunia, pastinya dia dari kecil terus remaja, terus dewasa, menikah, banyak urusan, banyak utang, banyak masalah, Lika-liku kehidupan ya Bu. lika-liku kehidupan, dan akhirnya dia mati. Nah, mati itu sangune urip ki opo? Sangune uripmu ki amal ibadah. Nah, itulah akhirnya dia kembali kepada Sang Khalik dengan kesucian juga. Jadi makna kita berbatik ria, misalnya saya ini baju polos saya Mbak Aci juga polos, itu menunjukkan kita masih bersih sebetulnya. Tetapi kemudian kita menggunakan batik bercorak, ini menggambarkan duniawi. Yang sama juga sih Mas Wildan juga. Kalau Mas Wildan bajunya udah duniawi banget Bu. Iya, Mungkin dia keduniawian ya. mungkin masih belum menuju ke jalan yang benar. Harus dibalik sepertinya. Yaitu kurang lebih nilai ya, mengapa kemudian batik atau kebaya dipasangkan dengan jarik. Kedua, sebagai estetika ya, sebuah estetika bahwa polos dengan bercorak itu cakep ya. Bagus. Nah, tetapi sekarang ada juga kebaya yang bercorak kecil-kecil dipadankan dengan batik juga. Jadi kalau dulu orang mikirnya masih lurus ya, sekarang udah tabrak-tabrak aja, kontemporer jadi terkait sama jenis batik yang tradisional ya, kemudian yang adat ya. Ibu, nanti ini ada pertanyaan ada selanjutnya ya wes. Ibu. Ya. Skip. Nanti kita lanjut ya Bu ya, Baik, mengenai terima kasih. bagaimana Iya. Perpaduan antara kebaya dan batik ini ya Bu Iya, ya. baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, Jadi sama-sama. ternyata kebaya dan batik itu penuh makna ya, Iya, betul. penuh nilai. Penuh nilai-nilai kehidupan. Kita lanjut sekarang ke Mas Wildan. Oke. Nah, Mas Wildan, kebaya kan merupakan bagian dari busana ya Mas ya? Iya. Kira-kira apakah ada bentuk komunikasi visual dari busana itu tersendiri atau bagaimana? Menarik. Berbicara tentang pakaian yang kita pakai sehari-hari, mungkin kita sudah sangat terbiasa menggunakan pakaian ya. Dari kecil kita dipakaikan pakaian oleh orang tua, hingga dewasa pun kita merasa sangat penting untuk berpakaian gitu ya, untuk melindungi diri ataupun untuk mengekspresikan diri. Kalau sebetulnya secara sederhana di komunikasi itu kan ada yang namanya komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau komunikasi verbal kan memang seperti yang kita lakukan sekarang ya, melalui suara kita berkomunikasi, saling berbagi informasi seperti itu. Nah, tapi ada juga yang namanya komunikasi non-verbal, dan memang kami orang-orang yang belajar komunikasi itu mempercayai bahwa 99% kegiatan kita itu sebenarnya berkomunikasi gitu. Salah satunya adalah melalui pakaian ini. Ketika saya tadi di rumah mau ke sini, saya kan milih pakaian tuh. Terus saya pilih, akhirnya saya kayaknya nanti mau ke museum batik nih, mungkin cocoknya pakai batik gitu supaya saya bisa menjadi bagian museum batik gitu. Warnanya merah juga mungkin saya ingin menunjukkan semangat gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita komunikasikan melalui pakaian, dan tidak hanya keluar sebetulnya, tapi ke diri kita sendiri. Seorang dokter akan berbeda kinerjanya ketika dia memakai jas dokter dengan tidak. Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Iya. Atau mungkin misalkan Mbak Aci nih tiba-tiba dikasih jas dokter gitu, pakai jas dokter, maka secara otomatis akan terlihat lebih pintar gitu ya, lebih fokus, lebih percaya diri. Lebih percaya diri, betul. Nah, itulah sama dengan juga penjelasan Bu Woro tadi, bahwasannya di pakaian itu ada nilai-nilai yang dikomunikasikan baik ke diri kita sendiri maupun ke orang lain. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Aci.
Kalau tadi busana secara general ya Mas ya, Benar. secara umum. Nah, kalau untuk kebayanya sendiri kira-kira ada nggak sih yang ingin dikomunikasikan dari kebaya tersebut? Menarik. Kebaya sendiri, kalau saya pribadi ya, saya sering menemukan wanita perempuan menggunakan kebaya itu di acara-acara spesial gitu ya. Dan memang seorang perempuannya ini adalah perempuan spesial di acara itu. Dan akhirnya itu menjadi suatu pesan bahwa oh, si perempuan ini dia wanita yang spesial gitu, wanita yang anggun, wanita yang she is the one gitu. Dialah pusat perhatian Pusat perhatian. di hari itu, di acara tersebut. Jadi menurut saya itu sudah sangat melekat sekali kebaya menjadi bagian budaya Indonesia dan menjadi tadi pusat perhatian Pusat di suatu perhatian. acara. Menarik sekali bahwa busana juga menunjukkan eksistensi diri ya. Benar. Betul, ya. Betul Mbak Aci, eksistensi ya. Kalau aku lihat kan juga sebenarnya di kebaya itu motifnya yang bermotif ya. Yang bermotif itu kan kadang misalkan motifnya putih, padahal dasarnya putih gitu. Atau motifnya kecil-kecil. Sebetulnya menurutku itu mungkin ada komunikasi juga, kayak kan karena dia pusat perhatian ya. Jadi kan kita melihatnya lebih lama dari biasanya. Nah akhirnya baru ketahuan, oh itu ada detail yang cantik, ada bunganya gitu. Kalau motifnya terlalu besar mungkin kan kayak hanya selewat aja gitu. Selintas Selintas. ya. Iya. Menarik Ibu, menarik sekali. Nah, selain itu Bu, kira-kira apakah sekarang kebaya itu ada di seluruh Indonesia atau hanya di daerah-daerah tertentu saja Bu? Ya, itu juga sebuah fenomena baru sebetulnya. Dari perjalanan riset saya yang dari sana ke sini, itu sepertinya sementara ini di Toserba, di mall gitu, ya di kota-kota besar itu ada batik, ada kebaya gitu ya. Misalnya di Bali, pernah saya ingin mengikuti upacara di Bali. Saya hanya membawa kebaya yang sifatnya modern, udah kontemporer ya. Lengan panjang seperti baju kurung, ininya di leher V, terus cukup panjang tapi tidak sampai lutut ya. Saya cari kebaya itu, ada, hanya bentuknya nggak ada di Jawa gitu. Jadi putih terus berenda ya, ada sepertinya sudah dipotong sedemikian rupa. Nah, pernah juga saya ke Maluku, ada juga. Ya, kenapa? Karena peringatan Hari Ibu Kartini itu sudah menjadi kewajiban di setiap sekolah untuk mengenakan kebaya Kartini. Betul. Nah, itu salah satu pendorong mengapa batik atau kebaya itu ada di setiap kota yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Menarik sekali bahwa ternyata batik kebaya itu sekarang memang sudah mengindonesia. Iya, Bu ya. betul. Jadi hampir setiap wilayah di Indonesia punya kebayanya dengan ciri masing-masing. Ciri masing-masing, tidak perlu diragukan lagi. Misalnya juga begini, kebaya tidak perlu dengan batik, tetapi bisa kain lokalnya. Kain tenun ya, seperti di Bali, tenun Bali, seperti juga di Nusa Tenggara Timur atau Barat dengan kain tenunnya, atau di mana ya, Kalimantan ya, Sasirangan ya kalau Kalimantan ya, atau di Sumatera dengan songketnya. Bisa lah Mbak, kebaya itu ini sih fleksibel ya. Cakep. Jadi Setiap daerah jadi bisa punya memadu padankan sendiri. betul, ya. jadi kaya Ciri khasnya banget sendiri. kebaya itu. Bukan yang old crack ya, sesuatu yang kuno gitu. Atau tidak Enggak, relevan. cakep. Sekarang saya lihat kemarin di YouTube ada artis pakai kebaya, waduh cakep banget. Sayang saya nggak ngartis lagi sekarang. Ada perkembangan gitu di dalam perbodian. Enggak kok, Ibu tetap cakep. Terima kasih, nanti saya ada amplopnya deh. Siap Ibu, ditunggu. Nah, baik, kita lanjut lagi nih ke Mas Wildan. Oke. Mas Wildan,
Kemudian kenapa ya kebaya itu selalu identik dengan perempuan Indonesia gitu Ya. sekarang? Kenapa gitu kira-kira? Karena memang kalau lawan katanya nih, maksudnya memang nggak ada di negara lain ya, karena satu Iya. itu, karena memang tidak ada di negara lain gitu, kayak Jepang dengan kimononya gitu ya. Jadi ya kebaya ya hanya ada di Indonesia begitu, dan memang betul mungkin semangat seperti tokoh-tokoh seperti Ibu Tin, seperti Bu Woro juga ya. Dan saya rasa banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang memang yang semangatnya ingin menunjukkan bahwa kebaya adalah Indonesia gitu. Iya. Jadi memang mereka berusaha untuk selalu mengenakannya, dipadu-padankan tadi ya dengan kain-kain tradisional daerahnya, dan ternyata memang secara profil nggak tahu kenapa juga saya ya, tapi wanita Indonesia itu kan terkenal dengan keanggunannya, Iya. keramahannya, dan itu fit to profile gitu dengan kebayanya gitu, dan Iya. jadi nyambung, cocok lah, Indonesia banget. Sudah menjadi identitas ya kalau Iya. begitu, identitas Benar. perempuan. Pernikahan juga ya pakai kebaya ya, mantennya ya. Wah, itu cakep banget tuh. Anggun deh. Baik. Nah, setelah bincang-bincang tentang kebaya ini, jadi kebaya itu memang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Indonesia ya, Bu dan Mas. Nah, kira-kira kalau kebaya akan diusulkan ke UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage, nilai-nilai budaya apa yang bisa diangkat oleh kebaya ini? Mungkin dari Bu Woro atau Mas Wildan, siapa dulu yang mau menjawab? Dari Loh. Bu Woro yang memang mendalami nih. Pendalamannya belum banyak nih di kebaya, tetapi berdasarkan pengalaman ya. Iya. Identitas Mbak yang penting. Identitas kebaya adalah identitas bangsa Indonesia yang sepertinya menurut saya tidak bisa lagi diganggu gugat ya. Seperti sekarang banyak sekali komunitas perempuan berkebaya ya. Kemarin ada TikTok lah gitu, menampilkan para pedagang perempuan di Beringharjo berkebaya ya. Wah, itu ini banget gitu ya. Menarik. Bamba gitu ya, udah bungkuk-bungkuk begitu masih berusaha menampilkan secara percaya diri, yaitu busanaku gitu. Jadi satu identitas. Saya setuju sekali kalau kebaya diusulkan ke UNESCO ya. Saya lihat juga bahwa ada fashion show entah di Eropa, kebaya ya. Perempuan Eropa atau peragawati Eropa yang tinggi-tinggi itu pakai kebaya, waduh seksi gitu ya. Iya. Kebaya tuh menunjukkan kita sebagai perempuan, kecantikan, inner beauty-nya ya, kemudian sex appeal-nya ya. Sex appeal tuh kan nggak harus terbuka ya, tapi sex appeal tuh inner beauty, kemudian charming ya. Charming tuh apa? Kalau bahasa Belanda tuh gekleed. Menawan. Apa itu, Bu? Ya. Menawan ya. Bajunya cocok dengan pribadinya. Nah, kadang-kadang ada yang juga sulit menggunakan kebaya karena kebiasaan berbusana Eropa, barangkali Western ya. Tetapi ketika didandani, nah mungkin pada satu momen harus dalam pernikahan, wah manglingi itu. Mengejutkan, mengagetkan. Pak bikin pangling ya. Iya, bener itu, baci itu. Aduh, cantik banget gitu ya. Nah, itulah kebaya. Ya, membuat perubahan, memberikan perubahan positif pada yang mengenakannya. Even sekarang perempuan Indonesia berhijab, tetap ada kecantikan yang
itu yang dari dalam ya. Mungkin sudah karena dia warisan leluhur ya, jadinya sudah apa namanya, pakemnya itu udah wes koyo ngono. Nah, tinggal kemudian encim atau kebaya nyonya ya, atau Kartini atau kutu baru atau apa namanya, bentuk yang lain kebaya. Ini kayak lengan saya nih, saya besarkan memang biar mudah bergerak Oh. ya. Mungkin yang di belakang sini ada yang lengannya kecil ya, lengan itu untuk yang apa namanya, memang tujuannya untuk kegiatan resmi. Kembali ke UNESCO, sejarahnya juga panjang ya. Ada di relief candi ya, sudah di Borobudur itu sudah motif-motif batiknya, motif-motif apa namanya, kemben kan, wanitanya kan itu kronologis kan. Nah, terus apalagi pengaruh Eropa, pengaruh Cina, pengaruh India barangkali ya, dari segi kainnya ya. Atau mungkin Arab, Bu? Bagaimana? Arab ya, bisa jadi berlengan panjang ya. Panjang sekali ya kalau ini apa, membicarakan detail dari kebaya ya. Kemudian juga filosofinya yang tadi saya sampaikan, bahwa kebaya itu representasi dari atas polos, bawahnya bermotif. Berarti kita sebagai manusia itu harus seimbang, selaras, serasi, harmoni dengan semesta ya. Apalagi tadi identitas ya, itu paling penting ya. Kemudian sejarahnya, kemudian filosofinya, kemudian modelnya ya, tidak hanya satu macam tetapi bisa bermacam-macam. Terus apalagi itu 4 itu kalau dikupas banyak ya. Kemudian ya perkembangannya dari yang polos, kemudian kebaya bercorak ya, kemudian juga mungkin sudah merata tersebar di seluruh Nusantara, menjadi pakaian nasional dari ibu-ibu pejabat, bahwa untuk acara-acara resmi kenegaraan ininya pasti dress code-nya kebaya. Meningkatkan kepedean ya, I'm Indonesian. Nah, kebayaku adalah Indonesiaku. Nah, itu kan meningkatkan lagi nasionalisme. Nah, coba secara serentak dalam satu waktu semua perempuan Indonesia berkebaya. Munculnya komunitas-komunitas kesadaran diri perempuan untuk berkebaya. Kan banyak komunitas perempuan berkebaya. Saya udah ikut di komunitas perempuan berkebaya apa? Jalan pagi zamannya di Monas dulu, di Sudirman. Pakai kets. Nah, enggak harus pakai selop ya. Tetapi sudah pakai sneaker. Nah, itu kan sebuah perkembangan yang luar biasa, dan kebaya diterima di semua kalangan. Nah, kemudian masyarakat luar pun menghargai kebaya sebagai satu fashion busana Indonesia yang itu tadi charming ya, elegan. Nah, apa bahasa Adi Busana Tinggi ya? Benar. Adi Busana yang Iwan Tirta ya. Itu kan pasti cakep gitu ya. Sesuai dengan apa namanya? Estetika para wanita Indonesia itu tadi. Itu Baik Ibu, terima kasih. Nah, kita lanjut ke Mas Wildan. Kalau dari Mas Wildan seperti apa? Karena tadi Bu Woro sudah menyampaikan hal-hal fundamental nih, modal kita memajukan kebaya ke UNESCO ya. Sebetulnya kalau aku agak lebih ekstrim aja nih. Iya, Kita apa ya? Adu aja lah gitu. oh, Hitung aja berapa jumlah perempuan yang mengenakan kebaya di Indonesia ya kan. Ada berapa jenis kebaya di Indonesia dibandingkan dengan di negara lain, pasti kita pede lah bahwasannya kebaya adalah Indonesia. ya, kebaya adalah Indonesia. Cakep Pede itu lah dah. aku mah.
pasti kita diakui. Dan memang kan yang namanya budaya itu kan merupakan suatu pengulangan dari perilaku ya. Itu jadi ya sampai kebaya hingga hari ini itu pasti merupakan pengulangan dari nenek moyang kita, dan itu sudah mendarah daging. Iya, Gitu. betul. Jadi ya Betul. memang Ya makanya kebaya direstui ya oleh Iya. apa namanya nenek moyang ya. Betul. Direstui. Apa itu? Mungkin nanti Bu Woro menjadi garda terdepan nih Waduh. untuk berdiskusi dengan UNESCO bahwasannya kebaya ini adalah Wah, ada yang lebih canggih lah dari aku. siap. Kita support ya Bu, yang penting ya Yes, Bu. Siap, pokoknya support. kita support ya. Setuju. Museum Batik Indonesia dan Museum Penerangan nanti bisa support. Iya, kan bagian woro-woronya kan, Siap. Iya. sama bawa Bu Woro kan. Nah, Siap Bu. Wah, menarik sekali mengenai pembahasan kebaya ini ya, Iya. Bu Woro dan Mas Wildan. Tapi sayangnya waktu kita sudah hampir habis. Waduh, sedih Nah, aku. iya aku juga sedih banget. Tidak terasa padahal masih banyak pertanyaan yang ingin aku ajukan gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi sebelum itu dari Bu Woro dan Mas Wildan, kira-kira ada yang disampaikan kepada para muda-mudi dan masyarakat Indonesia mengenai kebaya dan identitas, khususnya identitas perempuan Indonesia. Nah, kira-kira mau dari Bu Woro Ini atau dulu Mas nih, Wildan? sekali. Oh, Mas Wildan dulu Boleh, ya, boleh. silahkan Mas Wildan. Kan dari sudut pandang Oh, Laki-laki ya. nah, gitu. benar-benar. Kalau dari sudut pandang laki-laki, para perempuan di sana, yakinlah dengan penjelasan Ibu Woro tadi bahwasanya kebaya itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Jadi pedelah berbusana kebaya gitu, baik itu di acara yang formal ataupun di kegiatan sehari-hari, nyaman juga ya Bu Woro ya. Iya, betul. Nyaman juga, dan kalian pasti cantik kalau pakai itu. Apalagi ini juga mendukung kita mengenakan produk-produk Indonesia. Betul. Apalagi itu ya pasti bermanfaat buat para pengrajin-pengrajin kebaya gitu. Jadi pakai kebaya Indonesia terus. Yes. Baik, saya udah pakai. Mas Wildan kapan? Nanti istri saya ya. Siap. Iya, iya, iya. Jangan Mas Wildan. Iya, pasangan Mas Wildan ya Bu, maksud Iya, saya. maksudnya. Iya. Dari Ibu. Ya, memang sementara ini di mata milenial ya, kebaya itu sesuatu yang rumit ya, apa yang repot gitu ya. Kebaya yang serasi memang memerlukan dandan kurang lebih 2 jam kali ya kalau serius ya. Tetapi kan sekarang kita sudah punya banyak solusi jalan keluar. Semua sudah tersedia di mall. Kebaya yang sudah jadi Betul, di mana-mana ya. di mana-mana ya. Kain batiknya juga sudah tersedia. Gelung yang tinggal tempel juga sudah ada. Kemudian salon juga banyak. Namun demikian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita pun harus juga punya kesadaran penuh untuk menjunjung atau tinggi budaya yang memang membesarkan kita, yaitu salah satunya kebaya, khususnya untuk para perempuan Indonesia. Kalian boleh pilih sebetulnya apa yang kalian rasa nyaman. Dikencim seperti blazer saja ya, tidak lagi panjang kainnya, tapi bisa sedengkul. Jadi banyak solusi untuk mengenakan kebaya. Don't worry, be happy with kebaya. Tidak ada yang membuat kamu sulit. Mau lari, angkat saja. Cincing ya, cincing kainnya. Kebutuhan apa yang membuat kamu sulit? Nah, itulah penanaman rasa budaya itu mungkin yang kurang di dalam pendidikan kita ya. Ini juga nih buat penerangan. Tapi nggak ada yang salah sebetulnya. Globalisasi itu borderless gitu. Jadi itu membawa pengaruh. Kebaya sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia adalah ketahanan terakhir sebuah bangsa. Sebuah perlawanan non militer yang masih bisa kita jaga untuk membendung infiltrasi budaya asing. Begitu kita kemasukan budaya asing, terlibat semua. Begitu pakaian-pakaian, busana-busana yang
memiliki ciri asing dan lebih kuat karena menggunakan serangan budaya, habis kita Indonesia. Jadi kebaya adalah ketahanan budaya non militer selain identitas kita yang paling dasar, ya. Saya sangat concern ya dengan hal ini. Paling tidak anak saya lah ya. Warisannya cuman kebaya. Apa sulitnya? Gitu. Tidak ada yang sulit kalau kamu mau, gitu ya. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau memperjuangkan kebaya sebagai bagian dari hidup kita. Punyalah satu kain batik di rumah. Jadi di rumah Cinta Wayang tempat saya selalu mengedepankan hal itu. Hadiah misalnya, kasih aja sarung batik. Nyun sewu, padahal yang bersangkutan cukup mampu untuk membeli kain batik 100 biji. Jadi gimana dong? Memang tidak tertarik ya Bu. Oh tidak bisa. Kenapa tidak tertarik? Itu pertanyaan. Jadi masalah kebaya bukan masalah pemerintah aja, tapi masalah kita bersama. Mau atau tidak, kita harus punya paradigma baru bahwa kebaya itu enggak old fashion, cantik banget. Aduh, pokoknya harus ada gerakan gitu, gerakan berkebaya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gunakanlah apa yang menjadi bagian dari budaya kita. Apresiasilah gitu ya. Saya mengajak semua anak muda di Indonesia ya, punyalah kemeja batik 1, 2 kek gitu ya. Untuk yang perempuan punyalah kain batik 1, 2, nggak usah yang 1.050.000 atau minta warisan dari neneknya. Tapi kalau neneknya nggak punya kayak tadi gimana ya? Sulit ya Bu ya. Sulit ya. Terus yang ketiga, kebaya adalah identitas ya dari kita bangsa Indonesia. Kebaya, tak kebaya maka tak sayang. Ya. Jadi kita harus menjadikan kebaya itu bagian dari kehidupan kita. Yang kelima, kebaya adalah upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga ketahanan negara Indonesia. Gak ada yang lain. Boleh main game, tetapi lu harus punya kebaya 1 di rumah. Untuk apa? Untuk banyak hal, untuk banyak kegiatan. Gitu ya. Beli jeans 500.000 bisa. Kebaya 100.000 nggak bisa, atau 50.000. Jadi memang kita harus gencar mensosialisasikan, mengadvokasikan busana Indonesia. Mau kurung kayak kebaya kayak itu harus menjadi tuan rumah di negeri kita. Ya, punya baju kebaya nggak Mbak Aci? Punya Bu. Oh iya, bagus. Kalau nggak punya, Ada kok Bu, tenang. Yang lungsuran ada, Oh, yang iya. baru beli juga ada Bu. bagus. Yang lungsuran deh dulu deh ya. Nah, Iya, mungkin Bu. itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bu Woro dan Satu lagi. Wildan. Oh, Tagline-nya Iya, Bu. adalah saya kebaya Indonesia atau kebaya saya Indonesia. Di Museum Batik tuh harus ada tuh. Terus nanti tambah panjang tagline-nya. Iya enggak, Mas? Itu bisa kita kampanyekan 1 tahun bisa, atau bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Saya kebaya Indonesia. Sampai diajukan ke UNESCO, Sampai. ditetapkan boleh. dan terus menerus ya. Setelah Terus-menerus. ditetapkan juga harus Harus. tetap dikampanyekan ya Mas ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Woro dan Mas Wildan. Tadi saya sudah dapat banyak insight ya, pengetahuan dan sudut pandang baru mengenai kebaya ini. Dan tadi sejarahnya juga sangat panjang ya. Iya. Tadi Ibu menyebutkan dari dinasti Ming sampai juga ke Indonesia dengan mendapat pengaruh-pengaruh dari budaya dan negara lain seperti itu. Dan Mas Wildan juga tadi sudah membicarakan bahwa dari kebaya itu juga ada sebuah makna, ada hal yang dikomunikasikan. Tadi mengenai eksistensi, kemudian juga dia menjadi perhatian, dan mungkin
cara pemilihan warna pada kebaya atau motif pada kebaya pun itu menunjukkan mengenai dirinya sendiri. Ini yang ingin dia tampilkan kepada halayak umum ataupun kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir ini sangat menarik bahwa kebaya, dengan menjaga kebaya atau melestarikan kebaya itu sama juga menjaga ketahanan budaya Indonesia. Ketahanan non-militer. Iya, ketahanan non-militernya Bu ya. Jadi dengan kita melestarikan kebaya dengan cara memakainya saja itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk menjaga budaya Indonesia. Betul ini Bu sekali ya. Mbak Aci. Setuju. Dan juga tadi mungkin buat teman-teman semua yang merasa bahwa memakai kebaya itu sangat sulit dan memakai batiknya juga sangat sulit. Dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Sudah ada banyak cara untuk memakainya, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sulit pun bisa ya. Jadi ini tergantung teman-teman dan sangat banyak ragam kebaya dan ragam batiknya, menyesuaikan dengan selera teman-teman semua. Terima kasih lagi kepada Ibu Woro dan Mas Wildan sudah bersedia menjadi narasumber dalam gelar wicara kolaborasi antara Museum Batik Indonesia dan Museum Penerangan ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat museum yang sudah menonton video gelar wicara ini. Jangan lupa follow sosial media Museum Penerangan di mana Mas Wildan? Museum Penerangan dapat kalian temukan di TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Namanya semua Museum Penerangan. Banyak giveaway di sana, jadi harus follow dan ikut giveaway-nya. Wah, kalau gitu saya juga mau ikutan giveaway-nya ya. Saya Boleh. sudah follow Mas. Siap. Cuma belum ikutan giveaway-nya. Nah, dan jangan lupa juga tetap ikuti sosial media Museum Batik Indonesia. Ada akun Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Tinggal diketik di kolom pencarian Museum Batik Indonesia. Nah, kalau begitu selesai sudah bincang-bincang kita hari ini dalam rangka Hari Kartini. Semoga bisa memunculkan greget baru untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya mengenai kebaya. Sampai jumpa di gelar wicara episode selanjutnya. Salam budaya, salam museum, museum di hatiku. Terima kasih. Keberadaan batik untuk tetap lestari ada di tangan kita semua. Mari melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Museum di hatiku.